satu paket. Kerap kali saat seseorang hendak membeli makanan di salah satu restoran cepat saji, ia akan menanyakan lebih dahulu paket apa yang tersedia, sebab biasanya harga per paket akan lebih murah daripada harus dibeli satu persatu. Namun jika orang tidak mengetahui bahwa ada promosi paket dan ia membelinya satu persatu, maka ia akan rugi oleh karena ia mengeluarkan lebih banyak uang daripada seharusnya. Jika kita rugi dalam hal berbelanja makanan karena kita tidak mengetahui info promosi dari paket-paket yang tersedia, itu masih dapat ditanggungkan. Tetapi alangkah dahsyatnya kerugian yang kita alami jika kita tidak mengetahui janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Di bulan Desember ini, di mana ada banyak ibadah Natal, kita diingatkan akan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Memanglah tidak ada hal yang lebih penting dalam dunia ini selain daripada keselamatan jiwa kita. Marilah kita memastikan bahwa kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita benar-benar memiliki hubungan pribadi dengannya. Dan biarlah kita juga mengetahui bahwa ketika kita sudah benar-benar percaya pada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, maka dalam berkat keselamatan yang diberikannya kepada kita, termasuk juga di dalamnya berkat kesembuhan, itu adalah satu paket. Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lukas 19 ayat 10 berkata, Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata menyelamatkan di dalam ayat di atas diambil dari bahasa Yunani, sozo. Seringkali kata sozo hanya diterjemahkan menjadi diselamatkan dari dosa, dikeluarkan dari gelap kepada terang, atau diselamatkan dari neraka kepada sorga. Padahal kata itu memiliki arti yang lebih dalam. Bukan hanya diselamatkan saja, tapi juga disembuhkan, dijadikan sehat, dibuat utuh kembali, diselamatkan dari hari penghakiman, dan ditolong dari bahaya atau kehancuran. Itu adalah satu paket. Dahulu Bapak Pendeta Dr. Benjamin Munte pernah bercerita mengenai seorang pemuda yang menaiki kapal pertama kalinya dari Inggris ke Amerika. Dia telah menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli tiket kapal tersebut, dan ia bermaksud pergi ke Amerika untuk mengubah nasibnya supaya menjadi lebih baik. Namun sayangnya dia tidak mengerti bahwa dalam tiket tersebut sudah termasuk di dalamnya pembayaran untuk menikmati makanan selama perjalanan di atas kapal. Oleh karena dia tidak mengetahui hal tersebut, maka tiap kali lonceng makan dibunyikan, dia tidak ikut berkumpul bersama penumpang lainnya ke ruang makan. Dia tetap menahan lapar. Dia tidak punya uang lagi untuk membeli makanan. Namun setelah selang beberapa hari, tubuhnya sudah menjadi sangat lemah dan dia tidak sanggup lagi menahan rasa laparnya. Maka dia pun pergi ke ruang makan dan berkata dalam hatinya, Aku akan minta air putih dan roti kering saja, jadi aku bisa bertahan hidup sampai ke Amerika. Kalau hanya untuk air putih dan roti kering saja, pastilah mereka tidak akan meminta bayaran yang mahal. Aku akan menjelaskan bahwa uangku sudah tidak ada, dan aku bersedia bekerja di kapal ini sebagai gantinya. Maka dia pun ikut ke ruang makan, dan ketika dia ditanya hendak makan apa, maka dia selalu meminta air putih dan roti kering saja. Dia sudah bersiap-siap diminta bayaran, tetapi selalu saja tidak ada yang memintanya. Sebenarnya dia heran sekali, tapi sengaja dia diamkan, sebab dia berpikir kalau nanti ditanya justru akan merugikan dia, sebab orang akan menjadi tahu bahwa dia belum membayar. Jadi dia pun tidak mau menarik perhatian. Dia diam saja, dan tiap hari dia hanya minum air putih dan makan roti kering.
Ketika akhirnya kapal hendak mendarat ke Amerika, seorang awak kapal mendekati dia dan hendak berbicara dengannya. Dia menjadi sangat ketakutan. Dia berpikir, akhirnya ketahuan bahwa aku sudah makan selama ini. Inilah saatnya mereka menangkapku. Tapi rupanya awak kapal itu hanya bertanya, "Maaf, saya perhatikan selama perjalanan ini Bapak hanya minum air putih dan makan roti kering saja. Mengapa demikian?" Pemuda ini merasa dia tidak sanggup lagi berpura-pura tidak membayar. Jadi dia akhirnya mengaku pada awak kapal ini dan berkata dengan jujur, "Saya tidak punya uang lagi. Selama ini saya hanya minum air putih dan makan roti kering karena saya tidak sanggup membeli makanan lain. Saya sudah mencoba menahan lapar selama beberapa hari perjalanan, tetapi tidak sanggup. Saya mengaku saya memang belum membayar air putih dan roti kering yang selama ini saya makan. Hukumlah saya bersedia bekerja, memberi tenaga saya sebagai bayarannya." Awak kapal itu terheran mendengar perkataan pemuda ini dan kemudian tersenyum padanya. Dengan sopan ia berkata, "Bapak, semua makanan dalam perjalanan ini sudah termasuk dalam biaya tiket yang Bapak beli. Itu sudah satu paket. Jadi setiap hari Bapak bisa makan sepuasnya. Sayang sekali Bapak tidak mengetahui hal itu dan harus menderita sepanjang perjalanan kita sampai ke Amerika." Betapa ruginya pemuda itu. Biarlah jangan ada di antara kita yang demikian di dalam perjalanan hidup kita, yakni kita tidak mengetahui bahwa dalam tiket keselamatan yang Tuhan berikan sudah termasuk di dalamnya makanan kesembuhan dan janji Tuhan yang indah lainnya, seperti sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah, dan hidup yang berkemenangan. Itu adalah satu paket. Apalagi jika saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami suatu penyakit dan berjuang untuk kesembuhan kita. Jangan pernah menyerah untuk memperoleh kesembuhan tersebut. Walau memang semua kita suatu hari akan pulang ke sorga, namun kiranya kita pulang ke sorga setelah kita menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kita menikmati umur yang panjang daripada Tuhan. Mazmur 91 ayat 16 berkata, "Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Biarlah kita mengalami kesembuhan, dan dengan tubuh yang disembuhkan tersebut kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Dengan kesehatan kita bersaksi, kita menginjil, kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ingatlah Mazmur 118 ayat 17 yang berkata, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Jadi bagian kita adalah tetap percaya dan beriman, dan jangan pernah menyerah. Jangan menyerah untuk kesembuhan kita atau kesembuhan orang lain yang kita kasihi, seperti keluarga kita atau teman kita yang kita kasihi. Janganlah berhenti berdoa dan mempraktekkan iman untuk mendapatkan janji Tuhan mengenai kesembuhan. Dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30 diceritakan mengenai kisah perempuan Sirofenesia yang anaknya disembuhkan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dari kisah tersebut kita mengerti bahwa kesembuhan memang adalah milik anak-anak Tuhan. Kesembuhan adalah roti bagi kita anak-anaknya. Tuhan mau menyembuhkan tubuh kita dan juga jiwa kita. Orang yang kerasukan roh jahat tentunya jiwanya tersiksa, pikirannya terganggu, atau mentalnya terganggu. Tapi di dalam Tuhan Yesus selalu ada kebebasan dan kesembuhan. Amin. Mulai hari ini kita akan selalu mengingat bahwa sama seperti Tuhan Yesus telah mati untuk keselamatan kita, Ia juga telah berbilur-bilur untuk kesembuhan kita. Janganlah kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sungguh keselamatan dan kesembuhan ada dalam satu paket. Kiranya kita meneladani keteguhan perempuan Siro-Fenesia yang tidak mau menyerah dalam mendapatkan janji Tuhan. Bahkan sesudah ia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang tidak mendukungnya, justru merendahkannya, ia tetap percaya. Ia tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan anaknya tersebut. Biarlah kita juga tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mau dan mampu menyembuhkan kita. Kiranya di bulan Natal ini kita menerima keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan yang adalah memang satu paket telah disediakan Tuhan bagi kita. Biarlah kita mengalami sozo dalam hidup kita. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Haleluya.